Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana untuk pengisian modul DALEV di SIPD GoID. Sebelumnya saya akan buka dulu surat dari Kemendagri nomor 288 5 Maret 2006 perihal pelaksanaan Rakor Bank Provinsi tahun 2006 dan pengendalian evaluasi berbasis SIPD untuk penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2007, di mana di poin-poin ini kita lihat di poin kelima, kita fokus ke poin kelima, yaitu bahwa dimohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada modul pengendalian dan evaluasi DALEV di aplikasi SIPD. Jadi karena ada arahan dari Kemendagri ini, kita diwajibkan untuk mengisi DALEV di modul SIPD kemendagri.go.id. Oke, langsung saja. Teman-teman bisa catat alamatnya sipd.kemendagri.go.id. Kemudian masuk di menu informasi pembangunan daerah. Nah, setelah masuk akan muncul beberapa pilihan. Pilih yang informasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, di sini muncul lagi pilihan-pilihan, yaitu era Kortek, fasilitasi dan pengendalian dan evaluasi, dan RPJPD. Pilih yang pengendalian dan evaluasi. Di sini tempatnya modul DALEV. Kita klik masuk. Akan muncul tampilan login, masuk ke DALEV. Silakan dipilih Pemda Konawe untuk Kabupaten Konawe. Untuk kabupaten lain silakan menyesuaikan. Kemudian masuk di username. Username perangkat daerah sudah saya bagikan di surat. Ada di lampiran surat itu. Kemudian untuk satu contoh kita ambil Dinas Kesehatan. Ini untuk contoh. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Untuk username subunit kayak misalnya puskesmas, kelurahan, dan bagian akan saya bagikan melalui WhatsApp. Oke. Nah, sekarang untuk tutorialnya, setelah disalin username-nya, masukkan password-nya. Pilih tahun. Nah, di sini untuk pengisian DALEV, Kabupaten Konawe akan menyusun DALEV tahun 2026 dulu. Karena untuk keperluan sakit, kita perlu menyusun DALEV di triwulan 1. Batas waktunya sampai tanggal 13 April. Kemudian dilanjutkan, jika sudah selesai bisa lanjut ke yang tahun 2025. Jadi kita mulai di tahun 2026 dulu. Untuk triwulan 1. Oke. Di sini login berhasil. Ini adalah tampilan DALEV SIPD RI. Kalau misalnya ada tampilan pop-up seperti ini, diabaikan saja. Ini karena pengembangan dari aplikasi ini. Oke, setelah masuk di dashboard ini, dari menu dashboard masuk ke realisasi kinerja. Nah, dalam pengisian DALEV ini ada 3 yang perlu diperhatikan, yang perlu diisi. Yang pertama, subkegiatan, kemudian program, dan faktor pendukung dan penghambat. Oke. Sekarang kita masuk di subkegiatan. Ya. Ini adalah tampilan DALEV untuk Dinas Kesehatan. Di sini tampil beberapa subkegiatan yang belum terisi realisasi kinerjanya dan realisasi anggarannya. Jadi perlu diisi. Yang pertama, misalnya kita lihat tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Di sini ada 2 dokumen. Seperti biasa, kalau kami untuk dokumen perencanaan perangkat daerah, kalau dia 2 dokumen, biasanya ada dokumen Renja Murni dan Renja Perubahan 2006. Renja Murni 2027 dan juga Renja Perubahan 2026.
Jadi kita klik tombol realisasi. Nah, di sini akan tampil indikator subkegiatan yang sudah kita pilih, yaitu indikatornya itu ya jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. Indikator yang tampil di sini adalah hasil tarikan dari renstra perangkat daerah yang sudah terinput, yang sudah final, dan juga tahapan penetapan APBD pergeseran. Ya, pergeseran 1 kalau sekarang. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah status. Nah, untuk status di sini ada positif, negatif, dan kumulatif. Untuk positif adalah dia akan mengambil target yang paling terakhir. Misalnya ada 4.000 bulan, biasanya ada di program ini, indikator program. Kalau misalnya kita ambil yang kumulatif kalau untuk kegiatan. Jadi kalau misalnya positif itu, kalau indikator program kan biasanya ada di triwulan 1 misalnya 60, 70, 80, 90. Dia akan ambil yang 90. Sementara kalau kumulatif dia menjumlahkan dari tiap triwulan. Misalnya di triwulannya 1. Kemudian yang keduanya itu 2, di sini 1, kemudian triwulan 2 ada 1 juga, maka dia akan menghasilkan 2 di sini. Gitu. Kemudian untuk subkegiatan ini kita pakai yang kumulatif. Ada targetnya itu 2026 itu ada 2. Kita masukkan, misalnya yang sudah dicairkan itu, yang sudah dilaksanakan itu adalah dokumen Renja 2027. Maka karena dia misalnya sudah terlaksana di triwulan 1, kita klik 1. Ini sebagai contoh saja. Nanti yang lain menyesuaikan. Ya, untuk kotak ini tidak perlu diisi karena memang tidak bisa diisi. Nanti diisinya di bawah. Otomatis kalau sudah kita isi di bawah akan terisi di atas. Ini untuk kinerja. 2 kotak ini untuk kinerja, realisasi kinerja. Kemudian untuk keuangan ada di bawah. Masukkan, misalnya kan anggarannya untuk tahun 2006 11.050.400. Tapi yang tampil di sini adalah target-target yang ada pada Renstra. Jadi kenapa misalnya ada yang bertanya, kenapa bisa berbeda antara target yang ada di APBD kemudian yang tampil di sini? Karena yang tampil di sini adalah target yang ada pada Renstra OPD, begitu. Jadi diabaikan saja ini. Jadi misalnya yang sudah cair satu dokumen itu misalnya 6 juta. Masukkan realisasi keuangannya di sini. 6 juta. Nah, setelah itu simpan. Oke, sudah. Sudah seperti ini kalau untuk subkegiatan, yang lainnya juga sama. Gitu. Kemudian lanjut. Setelah kita mengisi realisasi dari subkegiatan, kita masuk di program. Nah, untuk program yang perlu diperhatikan hanyalah realisasi kinerja program. Karena realisasi anggaran program itu sudah terisi otomatis berdasarkan realisasi yang tadi, yang subkegiatan yang tadi. Jadi sekarang untuk program tidak perlu mengisi realisasi anggaran lagi, realisasi keuangan lagi, tapi yang diisi adalah realisasi kinerja. Sebagai contoh, misalnya di sini ada indikator persentase rata-rata kepatuhan tata kelola perangkat daerah. Sama seperti tadi kita klik realisasi. Nah, di sini dipilih ada yang kumulatif, positif, dan negatif. Biasanya kalau untuk indikator program itu dia pakai positif. Gitu. Supaya misalnya di triwulan 1 ada misalnya 50%. Kemudian 70, 80, 90 dia akan ambil yang paling tinggi, yang paling terakhir. Itu kalau positif. Nanti kita akan contohkan pada saat penginputan 2025. Karena untuk 2026 ini kan yang bisa kita klik cuman yang triwulan 1.
Nah, gitu. Jadi untuk pengisian indikator program penunjang urusan pemerintah daerah itu indikator adalah persentase rata-rata kepatuhan tata kelola perangkat daerah. Jadi teman-teman itu harus tahu indikator ini apa saja formulasinya. Jangan langsung tulis 100, tapi harus ada dasarnya. Nah, untuk rata-rata kepatuhan tata kelola perangkat daerah bisa dilihat di Renstra masing-masing OPD. Sudah ada formulasinya. Tunggu, ini matriks Renstra nanti saya akan bagikan. Nah, ini. Jadi untuk rata-rata kepatuhan tata kelola perangkat daerah itu adalah terdiri dari empat formulasi, yaitu persentase kelengkapan ketepatan waktu penyusunan dokumen sakit, kemudian kinerja ASN, kemudian BMD, dan juga pengisian EMONEF, ketepatan waktu pengisian EMONEF. Nah, ini contoh untuk perhitungan tahun 2025 yang pernah saya bagikan sebelumnya. Ini. Jadi ini adalah kinerja dari sekretaris untuk indikator non urusan, program non urusan. Jadi pastikan bahwa sakit itu dikumpulkan dengan tepat waktu. Tepat waktunya itu maksudnya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Bapeda. Kemudian kinerja. Jadi kinerja itu diisi tiap triwulan. Jangan sampai ada ASN-nya. ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Jangan sampai ada yang belum mengisi SKP, karena itu adalah kewajiban untuk semua ASN. Kemudian BMD yang tertib administrasi, kemudian data realisasi yang diinput tepat waktu. Jadi EMONEF juga diisi berdasarkan 4 triwulan. Jadi semuanya harus tepat waktu. Nah, jadi kalau misalnya sudah dapat datanya, nanti dibuatkan form seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Ya, ini untuk Dinas Kesehatan, program penunjang urusan pemerintahan daerah. Dia satu indikator ini terdiri dari 4 formulasi. Nah, misalnya ini dokumen sakitnya ada 10 yang dibuat. Kemudian seluruh sakit 10. Ya, dibuat seperti ini. Kemudian program lainnya juga, misalnya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Indikatornya itu persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Di sini ada 2, yaitu jumlah vaskes yang terakreditasi dan jumlah vaskes yang ada dikali 100%. Jadi misalnya ada 30, ini misalnya ada 30 di triwulan 1 semua sudah terakreditasi. Jadi kita masukkan rumusnya seperti ini. Jadi 100% di triwulan 1. Itu misalnya. Oke, lanjut. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi misalnya perhitungan yang sebelumnya itu ada 75,31 diisi. Untuk triwulan 1 capaian 75,31. Jadi data-data yang diisikan itu adalah data-data yang real yang ada di OPD. Gitu. Pakai positif. Kemudian simpan. Oke. Untuk pengisian program seperti itu. Kemudian saya ambil contoh lagi untuk yang program keduanya Dinas Kesehatan, yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Ya, kita isi realisasinya. Nah, ini juga jangan dikarang datanya. Kita pakai positif. Maksudnya positif kita pakai untuk mengambil data yang triwulan paling terakhir gitu. Kalau kumulatif itu penggabungan, dikumulasikan, biasanya ada di subkegiatan. Kemudian kita lihat indikatornya. Nah, ini penting sekali kertas kerja. Nanti untuk sementara kita coba butuh angka dulu untuk masukkan ke Dalef. Tapi tetap juga teman-teman harus buat kertas kerja seperti ini. Nah, misalnya tadi program yang kedua, yang ini. Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi dia itu
misalnya 100%. Ya, jadi tinggal diisi 100% di aplikasi. 100. Ya, kemudian simpan. Oke. Sekarang untuk pengisian selanjutnya itu faktor pendukung dan penghambat. Di sini setiap OPD itu mengisi ini faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat pencapaian kinerja, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam tiruan berikutnya, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD atau Renja SKPD berikutnya. Ini diisi berdasarkan yang terjadi di OPD-nya. Apa saja faktor pendorong keberhasilannya, kemudian penghambatnya, kemudian tindak lanjut yang diperlukan dalam tiruan berikutnya. Begitu. Oke. Itu untuk pengisian 2026. Jadi untuk 2026 cuman mengisi yang triwulan 1 saja untuk 2026. Batas waktunya itu sampai tanggal 13 April 2026 karena itu adalah sebagai syarat untuk penginputan sakip, penguploadan sakip di ISR Menpan. Ya, batas sampai tanggal 13. Kemudian lanjut untuk tahun 2026. Nah, setelah semua teman-teman mengisi realisasi kinerja subkegiatan, program, dan anggarannya, kita lanjut ke tahun 2025. Saya keluar dulu. Baik, untuk 2025 masukkan username-nya yang ada dalam surat. Kalau untuk subunit nanti saya kirimkan lewat WhatsApp. Atau bisa juga hubungi kontak ini. Oke. Masukkan passwordnya. Pilih tahun 2025. Oke, kita menunggu sudah login berhasil. Nah, sekarang sudah masuk. Nah, muncul pop-up lagi, kita abaikan saja. Seperti tadi untuk tahun 2006, untuk tahun 2005 itu kita masuk di subkegiatan. Nah, ini sudah muncul subkegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Contohnya ini tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Kita isi realisasinya. Nah, muncul indikator-indikatornya ya, subkegiatan ini. Nah, untuk 2025 terbuka sampai triwulan 4. Nah, untuk subkegiatan kita pakai kumulatif. Targetnya tuh jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah itu dia targetnya 2. Berarti dia dokumennya jadi di triwulan berapa? Misalnya kan di sini dia dokumen Renja murni 2026 dan juga Renja perubahan. Nah, misalnya dia di triwulan 1 dan di triwulan 3. Nah, karena kita pilih kumulatif, otomatis dia akan menjumlahkan 1 dan 3, berarti 1 tambah 1 jadi 2 di sini. Ya, kalau saya bilang tadi seperti misalnya kita pakai positif. Di sini misalnya saya tulis 1, di sini 1. Nah, pasti dia akan isi cuma 1 di sini. Dia angka terakhir yang ada di triwulan 3. Misalnya kalau kita ambil misalnya target program. Biasanya kan dia persentase. Dia 70, 80, 90, kemudian 95. Dia akan mengisi 95 karena kita pakai positif. Jadi untuk subkegiatan kebanyakan kita pakai yang kumulatif. Oke. Misalnya dia cari di triwulan 1 dan triwulan 3. Nah, isinya seperti ini. 1 dan 3 diisi. Kemudian untuk realisasi keuangannya juga diisi. Misalnya di triwulan 1 anggarannya berapa ini? 34 juta. Kita bagi 2 saja. Berarti 15, 16. Misalnya 17 coba.
17. Oke, 17 juta. Seperti ini isiannya. Kemudian kita simpan. Nah, sudah terisi. Jadi untuk subkegiatan ini ya, kinerja dan keuangan sudah terisi di triwulan 1 dan triwulan 3. Oke, berlaku juga untuk semua subkegiatannya seperti itu. Nah, kalau ada misalnya subkegiatan yang cuma tagging register saja, tidak ada RKPD-nya, itu diabaikan saja, tidak perlu diisi. Jadi yang perlu kita isi hanya yang ada label RKPD-nya yang warna biru ini. Itu yang perlu diisi. Kenapa bisa seperti ini? Karena subkegiatan ini ada di Renstra, tapi tidak ditarik di RKPD. Jadi begitu tampilannya. Tidak perlu diisi, diabaikan saja. Oke. Sekarang kita lanjut ke realisasi untuk program. Nah, untuk program ini sudah tampil seperti ini. Saya coba refresh dulu ya. Nah, untuk program, karena tahun 2025 itu kita masih pakai RPD untuk yang RKE 2025 murni. Kemudian untuk perubahannya sudah kita pakai yang RPJMD terbaru. Sebelumnya kita pakai RPD, yaitu RPJMD transisi. Jadi otomatis indikatornya itu akan berbeda. Ada program bisa berbeda indikator. Jadi teman-teman bisa mengisi semua indikator yang ini seperti tadi, rata-rata kepatuhan tata kelola perangkat daerah, dan juga ini program penunjang. Ini indikator lama ini yang ada di RPD, jadi diisi saja gitu. Sebagai contoh kita isi realisasinya ya, kita pakai positif. Ini program penunjang, kita pakai misalnya 100% targetnya. Simpan. Oke, seperti ini. Ini indikator yang lama yang ada di RPD, tapi tetap kita isi realisasinya berapa. Jangan sampai misalnya diminta. Nah, kemudian ini apa lagi? Persentase kita menunjang. Oke, 100% semua. Nah, ini rata-rata kepatuhan tata kelola perangkat daerah itu sudah pakai RPJMD terbaru. Jadi sudah saya hitungkan ini. Untuk dinas kesehatan itu kita lihat. Dinas kesehatan itu hanya 75% capaiannya. Dihitung dari 4 komponen ini, yaitu sakit, kemudian pengisian kinerja atau SKP ASN, kemudian persentase barang milik daerah yang tertib administrasi, dan juga ketepatan waktu MONEF. Jadi dia nilainya cuma 75 dinas kesehatan. Jadi kita isi 75. Khusus untuk 2025 kita isi saja. Tapi kalau untuk yang 2006 tadi sebaiknya dihitung secara tepat menggunakan triwulan tadi, perhitungan triwulan. Tapi kalau untuk RKPD untuk yang 2025 kita ikut saja yang ini, perhitungan ini tahunan. Jadi ini yang tahunan ini kita masukkan ke triwulan gitu. Sekarang kita simpan. Jadi semuanya sudah terisi ya, sama seperti sebelumnya. Kalau untuk anggaran abaikan saja untuk program, karena dia itu menghitung otomatis dari seluruh subkegiatan yang ada yang tadi di menu tadi. Oke, sekarang lanjut di faktor pendukung dan penghambat. Ya, di sini silakan diisi, dibahasakan sendiri bagaimana
faktor pendorongnya dan faktor penghambatnya tiap triwulan di tahun 2025 gitu. Ini semuanya wajib diisi. Semua yang ada di sini wajib kita isi. Oke. Hanya itu saja untuk pengisian DALEV. Teman-teman bisa tarikannya bisa diambil di laporan. Kalau untuk DALEV hanya itu saja. Cuman untuk pengisian subkegiatan program faktor pendukung dan penghambat. Ya. Untuk 2025 batas waktunya adalah sampai tanggal 17 April 2006. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan Rakotech Renbang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jadi sampai tanggal 17 batasnya. Nah, tapi kan kita kan sudah punya aplikasi Emonep sebelumnya. Jadi tinggal dimasukkan kembali ke sini. Harapannya aplikasi yang selama ini kita pakai bisa kita import dari inputan ini, kita masukkan ke aplikasi yang sudah ada. Oke. Demikian dari saya. Semoga penginputan ini dimudahkan dan bisa tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.